Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nightmare Side. Dan malam hari ini, seperti biasa, kamu akan mendengarkan cerita-cerita seram, pengalaman kisah nyata insan muda di mana sudah masuk pada tim Nightmare Side ke email nms@ardanradio.com. Jadi untuk kamu juga yang ingin share pengalamannya, kau bisa share melalui email ke nms@ardanradio.com. Dan cerita yang akan kamu dengarkan malam hari ini ada seorang insan muda yang mengirimkan ceritanya ketika dia ini diganggu di tempat kerjanya dan akhirnya bertemu dengan sosok penunggu di tempat kerjanya, lebih tepatnya di daerah atau di area dapur. Kira-kira seperti apa? Jangan lupa dengerin dan share, like, komen jika kamu suka video ini. Dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin dan nonton Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini aku alami saat aku bekerja di sebuah tempat cuci mobil di daerah kota Bandung. Namaku Ben. Aku memang belum lama bekerja di sana, di tempat itu. Di tempat kerjaku itu, selain ada tempat pastinya untuk mencuci mobil, kami pun disediakan tempat tinggal di sana. Ya, bisa dibilang mes untuk karyawan atau pekerja yang ada di tempat cuci mobil itu. Dan kejadian yang kualami dan akan kuceritakan malam ini adalah ketika aku mendengarkan siaran Nightmare Side di Ardan Radio. Hari Kamis malam Jumat itu, aku mendengarkan Nightmare Side awalnya berdua dengan temanku, Ule namanya. Masuk ke cerita kedua, ya sekitar jam 11 kurang lah. Tidak sampai setengahnya dia mendengarkan cerita Nightmare. Ule memutuskan untuk naik ke kamar mes yang ada di lantai 2 dan pamitan untuk tidur duluan karena mengantuk katanya setelah seharian bekerja. Aku hanya mengangguk, dan setelah dia pergi, aku lanjut mendengarkan Nightmare Side di lantai bawah. Dan ketika itu, aku mendengarnya sendirian. Lantai bawah tempatku bekerja ini, selain tempat untuk mencuci mobil, ada juga kamar mandi dan dapur untuk anak-anak masak. Sedang yang di lantai 2 atau di atas hanya kamar-kamar tidur saja. Ya, seperti mes pada umumnya. Biasanya memang kami akan makan bersama, mengobrol. Itu di dapur, karena ada meja makan juga dan kursi-kursi. Namun ketika malam itu, entah kenapa semuanya memilih beristirahat di dalam kamarnya masing-masing. Sedang aku ingin bersantai sejenak. Sambil mendengarkan Nightmare Side sendirian di dapur. Aku atur volume radio ketika aku dengarkan cerita tidak terlalu kencang, agar aku masih bisa mendengar ke sekitar. Siapa tahu ada yang memanggilku. Aku lanjut mendengarkan, fokus sambil duduk membelakangi pintu masuk
ke arah dapur. Dan tak lama kemudian, ketika aku sedang fokus mendengarkan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berjalan mendekatiku. Tanpa harus menengok ke belakang, aku menebak, ya itu mungkin salah satu temanku. Atau mungkin itu Wule. Karena ya siapa lagi yang ada di sana selain aku dan teman-temanku. Tanpa menengok dan masih mendengarkan radio, aku menyapanya. Le, mana Le? Kamar mandi? Beser ya lo. Namun ketika itu tidak ada jawaban apa-apa. Karena kalau mau ke kamar mandi, pasti dia akan melewatiku. Tapi ini tidak ada. Pikirku mungkin dia hanya mau menutup pintu atau mengecek gembok. Karena ketika aku tengok lagi ke belakang, dia sudah tidak ada. Aku lanjut mendengarkan radio sambil sesekali melihat handphone. Dan tak lama terdengar lagi suara langkah kaki yang berjalan. Kali ini terdengar cukup jelas dan sepertinya tak jauh dari tempatku sedang duduk. Le, Le, Le. Begitu teriakku sekali lagi untuk meyakinkan bahwa itu temanku. Namun tetap dia tidak menjawab apa-apa. Le. Menakutin ya? Takut, Le. Udah kebal sama setan. Panan gua setannya. Terus sini dengerin lagi. Ulah. Aku sedikit berteriak karena kesal. Ini orang malah main-mainin bolak-balik, tapi ditanya gak nyaman. Suara langkah kaki itu pun terdengar semakin mendekat, dan sepertinya berada di sisi pintu masuk ke arah dapur ini. Awalnya aku diamkan saja, biar capek sendirilah si Ule, pikirku. Namun lama-kelamaan aku diamkan. Suara langkah kaki itu tidak berhenti-berhenti, terus mondar-mandir dan sangat mengganggu. Aku lalu bangkit dari tempat dudukku, dan ketika aku baru mau keluar dapur, astaga! Tiba-tiba muncul sesosok nenek tua dengan rambut gimbal berantakan, pakaiannya lusuh, dan tiba-tiba seisi ruangan menyeruak tercium bau yang sangat tidak enak, seperti bau busuk, bangkai. Tangannya keriput, pucat seperti meraba-raba mau menyentuhku. Wajahnya tidak begitu jelas terlihat karena dia menundukkan kepalanya sambil terus mengangguk-ngangguk.
Badannya terlihat sangat bungkuk. Dia berjalan, melangkah, semakin mendekatiku. Dan dia berkata, Jack, tolongan Majan. Jack, tolongan Majan. Seketika badanku kaku dan tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Aku coba memanggil temanku Ule pun tidak bisa. Dia meminta tolong padaku. Dan kini sosoknya berada tepat di depanku. Dengan tangan keriputnya yang dingin, dia mulai memegangku, memegang pergelangan tanganku, dan dia mengangkat kepalanya, menengadah hingga terlihat wajahnya yang kurus pucat. Mulutnya terbuka lebar tanpa gigi, dan dari matanya sosok itu menangis, tapi bukan air mata, namun menangis darah. Aku langsung menjamkan mataku mencoba membaca doa yang kubisa. Aku pun coba melepaskan genggaman tangannya itu, terus meronta hingga ketika badanku sudah mulai bisa digerakkan. Tanpa melihat lagi, aku langsung berlari menjauh dari dapur. Aku buru-buru lari ke lantai 2, ke kamar dan membangunkan Ule. Dan ketika aku ribut membangunkan Ule, teman-temanku yang lain pun terbangun dan bertanya kenapa. Aku pun menceritakan apa yang kulihat tadi. Sosok nenek-nenek di dapur. Ule pun coba menenangkanku. Dia pun bilang, makanya dia tidak mau lanjut mendengarkan. Bahkan tidak hanya Ule, semua orang yang ada di sana tahu jika sudah hampir tengah malam, tidak ada yang berani ke dapur. Karena sosok nenek itu memang penunggu dapur yang ada di tempat cuci tersebut. Dulu sebelum ini menjadi dapur, katanya ini adalah sebuah WC atau kamar mandi yang sudah 4 tahun tidak terpakai atau terbengkalai, hingga akhirnya dihancurkan dan dibuat menjadi dapur. Dan sepertinya kenapa sosok nenek itu menggangguku, karena mungkin ulahku sendiri. Ketika aku mendengarkan Nightmare Side sendirian, mungkin sosok itu merasa terpanggil dan datang, seakan menjawab undanganku. Sejak itu aku tidak pernah mau lagi untuk mendengarkan Nightmare Side sendirian. Dan juga berada di dapur itu jika lewat tengah malam.